Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi manusia dan peradaban guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar. Sebelum kami menjelaskannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jufron dari kelas Teknik Informatika Non-Reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Aziz dari Fakultas Teknik Informatika MUS. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Susilo. Saya berasal dari Gemukten, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ilmu sosial dan budaya yang berjudul atau bertemakan manusia dan peradaban. Langsung saja ya teman-teman, kita langsung cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Angga Fahresi. Manusia dan peradaban. Hakikat peradaban. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta atau akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kuncoro Ningrat pada tahun 1990 berusaha memberikan penjelasan sebagai berikut. Istilah kebudayaan, ada pula istilah peradaban. Hal ini adalah sama dengan istilah dalam bahasa Inggris civilization yang biasa dipakai untuk menyebutkan bagian atau unsur dari kebudayaan yang harus maju dan indah. Kebudayaan berasal dari kata kultur. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjukkan pada sifat yang tinggi dan mulia. Huntington pada tahun 2001 mendefinisikan peradaban atau civilization sebagai the highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity people have short of that which distinguish human from other species. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Yang sebelumnya Mas Jufron sudah menjelaskan tentang hakikat keberadaban, dan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang manusia sebagai makhluk keberadaban dan masyarakat yang beradab. Manusia sebagai makhluk keberadaban juga memiliki pengertian bahwa pribadi manusia itu mampu untuk berlaku atau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Aziz dari Fakultas Teknik Informatika MUS. Di sini saya akan menjelaskan evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Dari
waktu ke waktu, proses evolusi untuk tiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda-beda tergantung pada tantangan lingkungan dan kemampuan intelektual manusianya untuk mengantisipasi tantangan tadi. Masa dalam lingkungan manusia dapat kita bagi dua, yaitu masa prasejarah, masa sebelum manusia mengenal tulisan sampai manusia mengenal tulisan, dan masa sejarah, masa manusia telah mengenal tulisan. Data tentang masa prasejarah diambil dari sisa-sisa dan bukti-bukti yang digali dan diinterpretasi. Masa sejarah bermula ketika adanya catatan tertulis untuk dijadikan bahan rujukan. Penciptaan tulisan ini merupakan satu penemuan revolusioner yang jenius, bermula dari penciptaan properti dan lukisan objek seperti kambing, lembu, wadah, ukuran barang, dan sebagainya. Diikuti dengan indikasi angka, kemudian diikuti simbol yang mengindikasikan transaksi, nama, dan alamat yang bersangkutan. Selanjutnya simbol ini untuk menemukan harian hubungan antara mereka, dan akhirnya intisari seperti warna, bentuk, dan konsep. Ada dua produk revolusioner hasil dari akal manusia dalam zaman prasejarah, yaitu satu, penemuan roda untuk transportasi. Pada mulanya roda digunakan hanya untuk mengangkat barang berat di atas sebuah pohon, kemudian roda disambung dengan kereta, lalu berkembang menjadi mobil seperti saat ini. Dua, bahasa adalah suara yang diterima sebagai cara untuk menyampaikan pikiran seseorang kepada orang lain. Ketika tanda-tanda diterima sebagai representasi dan bunyi-bunyi arbiter yang mewakili ide-ide, masa prasejarah pun beralih ke masa sejarah tertulis. Mengenai masa prasejarah ini ada dua pendekatan untuk membagi zaman prasejarah, yaitu satu, pendekatan berdasarkan hasil teknologi terdiri dari zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesozoikum, dan zaman batu baru, Neolitikum. Dua, pendekatan berdasarkan model sosial ekonomi atau pencaharian hidup yang terdiri atas masa berburu dan mengumpulkan makanan, meliputi masa berburu sederhana tradisi Paleolit dan masa berburu tingkat lanjut tradisi Epipaleolitik. Masa bercocok tanam meliputi tradisi Neolitik dan Megalitik. Masa kemahiran teknik atau perundagian meliputi tradisi semi tuang besi. Materi kali ini adalah tentang dinamika peradaban global, dan di sini ada beberapa teori-teori menurut orang-orang atau tokoh-tokoh yang terkenal pada masa itu. Menurut Arnold Y. Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya, yaitu menghadapi, menaklukkan, dan mengelola alam sebagai tantangan atau challenge guna mencakup kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Dan menurut Alvin Toffler, menganalisis agar meningkatkan efisiensi dan pembaharuan dan peradaban masyarakat, yang akibatnya sampai sekarang akan majunya ilmu dan teknologi. Dalam bukunya The Third Wave tahun 1981, ia menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini mengalami 3 gelombang. Dan gelombang pertama itu peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai tahun 800 sebelum
Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Dan gelombang kedua, peradaban teknologi industri, berlangsung mulai tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 1970 sebelum Masehi. Dan gelombang ketiga, peradaban teknologi informasi, berlangsung mulai tahun 1970 sebelum Masehi sampai tahun sekarang. Gelombang pertama, the first wave, dan gelombang kedua adalah revolusi industri, terutama di dunia barat, yang dimulai dengan revolusi industri, yaitu kira-kira tahun 1700 sebelum Masehi sampai tahun 1970 sebelum Masehi. Pada masa ini dimulai dengan penemuan mesin uap tahun 1712. Gelombang ketiga merupakan revolusi informasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam bidang tertentu. Dan gelombang ketiga itu terjadi dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang tersebut akan menambah teknologi di bidangnya, yaitu A. Komunikasi dan data processing, dan B. yaitu penerbangan dan angkasa laut, serta C. energi alternatif dan energi yang dapat diperbaharui, dan D. terjadinya urbanisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Nah, begitulah menurut para sejarawan pada tahun terdahulu yang berteori atau menjelaskan tentang peradaban global, tentang dinamika peradaban global. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi. Yang pertama, pengaruh terhadap ideologi dan politik, yaitu semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang. Hal ini berkaitan dengan menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Yang kedua, pengaruh terhadap sosial budaya adalah maksudnya nilai-nilai peradaban lain. Yang kedua, efek dari globalisasi bagi Indonesia. Globalisasi telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pertama, aspek positif dari globalisasi antara lain sebagai berikut. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Karena dengan kemajuan teknologi, interaksi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Jika dahulu proses manusia untuk berkomunikasi melalui surat, sekarang sudah terganti melalui SMS, telepon, Facebook, maupun sekarang yaitu WhatsApp. Yang ketiga yaitu meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi secara efisien. Kemudian yang kedua yaitu adapun aspek negatif globalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu masuknya budaya luar yang akan menghilangkan nilai-nilai tradisi dan identitas suatu bangsa. Yang kedua, eksploitasi alam dan sumber daya lainnya akan memuncak. Hal ini disebabkan karena kebutuhan yang semakin membesar. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, hal ini berkembangnya nilai-nilai konsumtif
dan individualisme. Yang keempat, terjadinya dehumanisasi, yaitu keberadaan manusia yang akan digantikan oleh mesin-mesin berteknologi tinggi. Ketika sebelum ada perkembangan teknologi, semua proses produksi dan pekerjaan dilakukan oleh tenaga manusia. Dan sekarang semuanya akan terkalahkan dan terganti oleh mesin. Tenaga manusia akan digantikan oleh mesin yang menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga, sikap terhadap globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk memperbaiki nasib umat manusia. Yang kedua, sebagian masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan atau kolonialisme melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Nah, yang ketiga, sebagian yang lain tetap menerima globalisasi karena dianggap sebagai cara untuk sebagian yang lain tetap menerima globalisasi karena semakin berkembangnya teknologi, globalisasi akan melanjutkan. Yang ketiga, sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi, karena semakin majunya zaman, teknologi akan semakin maju dan berkembang pula. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, video dari kami kelompok 2. Selebihnya kami minta maaf bila ada kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang agak aneh, mungkin kami minta maaf. Saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.